Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat siang kawan-kawan semua yang kami hormati Bu Jenny selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dan juga teman-teman seperjuangan yang kami sayangi. Jadi, kami dari kelompok 5 akan memaparkan dan mempresentasikan materi terkait lembaga pembiayaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dahulu anggota dari kelompok 5. Perkenalkan, saya sendiri Rihadatul Aisy, kemudian ada Faris Iza Firdaus, kemudian ada Muhammad Raihan Edi Rahman, kemudian ada Teguh Alfarisi, dan Muhammad Ryan Mutakin, serta Muhammad Hafiz Mubarak. Untuk pemaparan pertama akan dibacakan oleh Ryan terkait dengan pengertian lembaga pembiayaan. Kepada Ryan dipersilakan. Baik, terima kasih Rihadatul Aisy. Yang pertama ada pengertian. Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 Tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut pasal 1 angka 2 Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Next. Munculnya lembaga pembiayaan ini turut memacu roda perekonomian masyarakat dan turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya untuk masyarakat kecil. Dalam peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, di mana lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Kemudian ada jenis-jenis lembaga pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan terbagi dalam 3 macam. Next. Yang pertama adalah perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah salah satu lembaga pembiayaan yang didirikan untuk melakukan sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang, pembiayaan konsumen, serta kartu kredit. Perusahaan pembiayaan merupakan lembaga pembiayaan yang dibentuk untuk melaksanakan leasing, pembiayaan konsumen, anjak piutang, serta usaha kartu kredit. Kemudian akan dilanjutkan oleh Faris. Oke, terima kasih kepada Rihadatul Aisy. Saya akan melanjutkan mengenai leasing. Yaitu adalah bentuk aktivitas usaha dalam bentuk barang modal yang dilakukan melalui hak opsi ataupun tanpa hak opsi dalam kurun waktu sesuai kesepakatan. Di Indonesia, ada banyak perusahaan sewa guna usaha atau leasing yang terdaftar di OJK, di antaranya Adira Finance, BCA Finance, BFI Finance, FIF, WOM, Auto Summit, Aditama Finance. Kemudian untuk perusahaan leasing syariah di Indonesia, di antaranya adalah Al Ijarah, Indonesia Finance, Amanah Finance, dan Citra Tirta Mulia. Kemudian ada pembiayaan konsumen, yaitu pembiayaan konsumen merupakan aktivitas pembiayaan dengan menyediakan barang sesuai kebutuhan, yaitu elektronik, kendaraan bermotor, dan rumah, bagi konsumen dengan cara dicicil. Contoh perusahaan yang berfokus pada pembiayaan konsumen dengan penyediaan barang-barang elektronik maupun kebutuhan rumah tangga yang dibayar secara kredit dan angsuran adalah PT Adira Quantum Multifinance. Kemudian ada factoring. Factoring atau anjak piutang merupakan kegiatan pembiayaan berupa pembelian piutang dagang sebuah perusahaan dalam jangka pendek. Contoh perusahaan anjak piutang Indonesia ada Aditama Finance, merupakan sebuah perusahaan pembiayaan yang hadir menawarkan produknya berupa solusi anjak piutang dan sewa guna usaha atau finance lease. Dan yang terakhir ada usaha kartu kredit. Usaha kartu kredit adalah aktivitas pembiayaan pembelian barang atau jasa memakai kartu kredit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raihan Edi Rahman. Baik, terima kasih pada Faris. Jadi jenis pembiayaan yang kedua itu ada perusahaan modal ventura. Jadi perusahaan modal ventura ini adalah salah satu
macam lembaga pembiayaan yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi perusahaan modal ventura ini berfokus pada penyertaan modal suatu perusahaan dalam kurun waktu yang sesuai kesepakatan tanpa agunan. Jadi risiko kegagalan bukan pada debitur melainkan berada di tangan pihak perusahaan modal ventura. Aktivitas perusahaan modal ventura ini termasuk equity participation, penyertaan saham, dan revenue sharing. Kegiatan usaha perusahaan modal ventura meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembiayaan obligasi konversi, terus ada pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Jadi 3 tersebut merupakan kegiatan usaha perusahaan modal ventura. Adapun contoh perusahaan ventura yang masih aktif di Indonesia yaitu Cyber Agent Venture, merupakan perusahaan modal ventura yang berasal dari Jepang. Cyber Agent Venture bersama dengan East Venture berkontribusi terhadap Tokopedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teguh Alfarizi. Terima kasih, Nadi. Selanjutnya, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah salah satu badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan di proyek infrastruktur. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi pemberian pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur, refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain, dan pemberian pinjaman subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Selain itu, perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat melaksanakan credit enhancement atau mendukung kredit seperti menjamin pembiayaan infrastruktur, advisory service atau jasa konsultasi, equity investment atau investasi modal, pencarian swap market pembiayaan infrastruktur, serta aktivitas penyediaan fasilitas lain seputar pembiayaan infrastruktur dengan izin dari Menteri. Perusahaan pembiayaan infrastruktur yang ada di Indonesia, salah satunya adalah PT Sarana Multi Infrastruktur, yang telah didirikan sejak tanggal 26 Februari tahun 2009. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafiz. Baik, terima kasih kepada Teguh Alfarizi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi lembaga pembiayaan. Fungsi lembaga pembiayaan terbagi menjadi 2, yaitu masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Masyarakat yang mana yaitu fungsi lembaga pembiayaan yang paling utama ialah membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur. Bila mana fungsi lembaga pembiayaan tidak hanya berguna untuk masyarakat dengan ekonomi lemah dalam dunia bisnis termasuk pengembangan infrastruktur. Keberadaan lembaga pembiayaan juga sangat diperlukan. Next. Selanjutnya yaitu perbedaan lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan. Terbagi menjadi 2, yaitu lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan. Lembaga keuangan yang mana yaitu lembaga keuangan memiliki kegiatan untuk menghimpun dana sekaligus melakukan pembiayaan. Kemudian lembaga pembiayaan juga tidak bisa secara langsung menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian lembaga keuangan masyarakat adanya jaminan. Selanjutnya yaitu lembaga pembiayaan, yang mana lembaga pembiayaan hanya berfokus pada kegiatan penyediaan dana atau pembiayaan atau penyediaan barang modal. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito berjangka. Kemudian lembaga pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator yaitu Rehadatul Aisy. Terima kasih. Baik, demikian pemaparan dan presentasi dari kelompok 5. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, menambah dan memberi saran, dapat mencantumkan pertanyaannya pada kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.